Waktu Israel perang dengan Amalek, lalu Musa naik ke bukit. Musa ngapain? Ayo, Musa ngapain? Mengangkat tangan. Tiap kali dia angkat tangan, Israel menang. Tapi karena dia capek, ketika dia turun tangan, Israel kalah. Dengarkan suami-suami, saya ingin ajak saudara melihat fakta. Anak-anak, untuk ini kalian belum mengerti karena kalian lupa, tapi papa mamamu ingat. Orang tua, lihat, waktu anak-anak kita masih bayi, ya dengarin, waktu anak-anak kita masih bayi, hari-hari tertentu entah kapan, anak-anak kita masih bayi itu bisa rewel kalau malam, betul? Nangis, rewel, nggak sejahtera. Nah, orang-orang tua dulu bilang, oh lagi kembung, maka menyetelon obatnya. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ternyata anak itu bukan kembung. Setiap kali papa mama ada sesuatu, nggak usah ribut, ya nggak usah sampai pakai mulut, dalam hati saja suami istri jengkel dan anaknya masih bayi. Saya minta orang tua sekarang jawab jujur. Setiap kali kita dalam masalah berdua, bayi kita pasti gelisah. Jawab iya atau tidak. Saudara, bagaimana bayi-bayi bisa tahu? Padahal mereka belum mengerti kalau papa mamanya ada apa-apa. Orang tua, yuk kita belajar. Sungguh yang Tuhan Yesus katakan, belajarlah dari anak-anak. Saudara, 90 sekian persen pewahyuan firman yang saya terima dan saya sampaikan sampai hari ini, itu saya selalu dapat ketika saya kumpul dengan anak-anak. Dengan anak-anak saya belajar kebenaran yang luar biasa. Anak-anak. Saya beri contoh lain lagi. Di Alkitab itu luar biasa. Papa mama, ketika anak-anak kita masih kecil, bukan bayi ya, antara umur 2 tahun ke atas sampai umur sebelum 10 tahun. Kalau mereka lagi kumpul di rumah, ada satu tempat yang paling suka mereka main. Di mana itu? Tempat tidur papa mamanya. Aneh. Nah, saya itu suka mencari hal-hal gitu, kebenarannya bagaimana. Mengapa anak-anak suka main di tempat tidur papa mama? Begitu mereka tahu papa mamanya ada di rumah dalam kamar, langsung nimbrung, ribut, lemparan bantal, guling-gulat, lompat-lompat. Nah, yang cerewet pasti mamanya. Mama baru ganti spray itu mamanya yang rewel. Saudara, itu ada ayatnya. Ibrani 13 ayat 4, saudara tulis. Satu-satunya Tuhan di dunia ini, karena ada jutaan Tuhan di dunia, yang membuat sensus tempat tidur adalah Yahweh Tuhan kita. Katakan amin. Ibrani 13 ayat 4 itulah sensus tempat tidur. Papa di surga pesan, hai suami istri, kuduskan tempat tidurmu. Kalau tempat tidur itu satu-satunya dipesan oleh Tuhan supaya dikuduskan, pakai kebenaran perjanjian lama. Di mana saja Papa kita hadir, ini masa perjanjian lama, pasti ada kalimat tempat ini kudus. Betul tidak, saudara? Nah, kita pakai terminologi itu. Kalau di perjanjian baru, satu-satunya tempat yang dia minta dikuduskan adalah tempat tidur suami istri, maka tempat tidur itu tahta Tuhan di dunia ini. Luar biasa. Mengapa tempat tidur juga selalu jadi musuh kalau suami istri lagi nggak beres? Suami istri kalau nggak beres, alasannya nggak mau tidur bersama, bukan? Terus pisah kamar, alasannya panas, alasannya macam-macam. Betul tidak? Kenapa tempat tidur lagi yang dimusuh? Ternyata di situ ada hadirat yang maha kudus. Lihat orang tua, begitu anak-anak tahu kita dua bermasalah, yakinlah seyakin-yakinnya tempat tidur itu jadi sepi. Anak-anak nggak berani naik ke situ. Kok bisa tahu mereka? Ada apa di tempat tidur itu? Menurut Ibrani 13 ayat 4, dengarkan suami istri. Saya mengambil ayat itu luar biasa.
Satu-satunya value, tahu kata value, nilai dari sebuah pernikahan. Dengarkan, nilai dari sebuah pernikahan itu bukan berapa miliar rumah yang ditempati, berapa penghasilan mereka sebulan, bukan. Nilai dari pernikahan kita adalah pembicaraan kita berdua di tempat tidur sebelum tidur. Karena kalau rumah tangga lagi nggak beres, tempat tidur juga sepi. Sebab duaan itu nggak mau ngomong, alasannya ngomong pendek, marah, ngomong panjang, ribut. Lebih baik gak usah ngomong. Betul, langsung tidur. Tempat tidur lagi yang jadi musuh. Maka itu suami istri, apa diskusi kita terakhir ini? Percayalah, rumah tangga yang value-nya, nilainya duit. Harus duduk tempat tidur langsung duit. Saldonya kenapa kurang? Kamu belanja apa saja? Punya duit sampai nggak ada waktu. Besok lanjut tidur. Besok malah awas kamu belanja banyak-banyak. Berarti nilai keluarga itu adalah uang, karena dia keluarga mata duitan. Suami istri, apa pembicaraan kita selama di tempat tidur sebelum tidur? Itulah nilai pernikahan kita. Tempat tidur lagi. Nah, menurut Ibrani 13:4 tadi, saudara, segala sesuatu dimulai di tempat tidur kita, suami istri. Dari tempat tidur itu kita keluar, suasana rumah kita akan berubah. Kalau hubungan kita di tempat tidur aman, maka kita keluar kamar akan aman. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak harmonis suami istri, maka neraka ada di rumah kita. Kalau neraka di rumah kita, saya kembali pada awal pembicaraan tadi. Saya persingkat supaya lebih cepat. Begini, tolong orang tua dan tolong semua teman-teman, guru-guru khususnya. Kalau kita melihat suatu kali ada anak yang selama bertahun-tahun nilainya, kecerdasannya, kepintarannya menonjol sekali, tiba-tiba drastis dia turun. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar. Dengarkan, jawaban nomor 1, tanya orang tuanya, pasti ribut terakhir itu. Bagaimana anak-anak bisa tenang belajar? Bagaimana anak bisa makan nikmat kalau hampir tiap malam mereka dengar papa mamanya ribut, teriak, banting pintu, marah. Anak-anak nggak bisa konsentrasi, nggak bisa tidur nyenyak, mereka ketakutan, cuma mereka nggak bisa ngomong. Pasti mereka jadi bodoh. Alasan kedua itu umum, general, pasti ada sakit dalam dirinya, cuma dia nggak bisa ngomong. Saya nggak bahas yang kedua, yang pertama. Suami istri, seringkali karier kita di pekerjaan, di bisnis tidak bisa maksimal. Bukan masalah kita kurang pintar, bukan karena kita kurang modal, tapi karena di rumah, suasana rumah itu tidak menunjang. Kalau kita pagi-pagi berangkat kerja, nggak ada sejahtera, suasana nggak enak, diam-diaman. Bagaimana mau berkarir baik? Maka itu saudara, rumah itu penting sekali untuk kita jaga suasananya. Kenapa Alkitab berkata, harta terpenting bagi suami istri bukan berapa saldonya, berapa depositonya, berapa banyak surat berharganya, tapi harta terpenting menurut Efesus pasal 5 adalah pengampunan dalam hidup kita berdua. Kalau suami istri selalu murah dengan pengampunan, surga ada di rumah kita. Saya kembali ke 1 Timotius 2 ayat 8. Dengarkan ayat-ayat. Mengapa Tuhan ciptakan tangan kita cuma 2, bukan 4? Saya bisa bayangkan kalau papa bermurah hati waktu itu, tangan kita 4. Wah, yang 2 pasti megang duit semuanya itu, saudara. Jangan marah saya ngomong ini ya. Tangan diciptakan cuma 2. Catat itu baik-baik. Ini filosofi kitab Amsal yang saya temukan. Papa menciptakan tangan hanya punya 2 fungsi. Bukan 3, bukan 4. Maka itu kalau tangan punya fungsi ketiga seterusnya, pasti jahat tangan itu.
Fungsi pertama dari